Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Akbar Ramadan dengan NIM 2000965 dari Pendidikan Fisika B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang gravitasi, namun saya tidak sendiri, yaitu dengan ditemani dengan Anandita Budi Amalia, Dinda Rizky Berliana, Genta Yuwandana, Muhammad Syarifuddin, dan Nana Miranti Kasari Laukaki. Suatu ketika, seorang pemuda berjalan ke hutan yang sangat rimbun. Lalu, dia menemukan pohon apel, kemudian dia duduk dan belajar di bawah pohon itu. Dan pada saat itu, sebuah apel jatuh dari pohon itu. Dengan mengamati apel yang jatuh, pemuda itu mengambil kesimpulan bahwa gejala itu merupakan gaya gravitasi. Dan pemuda itu kita kenal dengan nama Sir Isaac Newton. Nah, dari mana ya Newton dapat menyimpulkan bahwa adanya gaya gravitasi? Hal ini terkait dengan hukum 2 Newton yang mengatakan bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Newton pada awalnya mengamati bahwa apel memiliki kecepatan 0 pada saat berada di atas pohon. Namun, ketika jatuh, kecepatannya tentu berubah karena ada perpindahan yang ditempuh buah apel. Akibatnya, percepatan A tidak sama dengan 0, sehingga F tidak mungkin sama dengan 0. Dengan kata lain, benda tidak mungkin bergerak tanpa adanya gaya yang mempengaruhinya, sehingga Newton membuat kesimpulan bahwa gaya ini adalah gaya gravitasi. Setelah mempelajari tentang asal-usul gravitasi, yuk kita mempelajari tentang gravitasi lebih lanjut. Nah, dalam video ini kami akan membahas 7 submateri, yaitu hukum-hukum Kepler, hukum gravitasi Newton, pengukuran konstanta gravitasi universal, massa gravitasi dan massa inersial, lepas dari bumi, energi potensial, energi total dan torsi, serta medan gravitasi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu hukum-hukum Kepler. Sebelumnya, pembahasan ini didahului dengan teori alam semesta yang terdiri dari dua teori. Yang pertama adalah teori geosentris yang dikemukakan Ptolemeus yang berpendapat bahwa bumi berada di pusat alam semesta, dengan lintasan matahari dan bumi yang lebih rumit yang terdiri dari lingkaran-lingkaran kecil yang dinamakan epicycle yang menumpangi lingkaran-lingkaran yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan pengamatan dengan mata telanjang dan diterima secara universal untuk lebih dari 14 abad. Pada tahun 1543 Masehi, modal ini diganti oleh modal heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus yang mengatakan bahwa matahari lah yang berkedudukan sebagai pusat tata surya. Lalu, berdasarkan data dari Brahe, Johannes Kepler berhasil menemukan bahwa lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk elips dengan kecepatan pada saat dekat dengan matahari lebih tinggi dibandingkan bila lebih jauh. Lebih lanjut, Johannes Kepler kemudian membagi hukum Kepler menjadi 3, yaitu yang pertama ada hukum Kepler pertama. Hukum ini berbunyi, lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Nah, di sini ada dua kata yang menjadi inti, yaitu elips dan fokus. Apa itu elips dan apa itu fokus? Jadi, pertama kita bandingkan dulu lingkaran, karena dulunya banyak orang mengatakan bahwa lintasan planet itu berbentuk lingkaran. Lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama dengan titik lainnya. Misalnya, jarak R pada gambar tersebut sama, sehingga lingkaran memiliki hanya satu titik pusat saja. Sedangkan elips memiliki dua fokus. Jika fokus pertama diberi nama F1, sedangkan fokus kedua diberi nama F2, apabila kita menandai satu titik sembarang pada elips, maka dari titik itu dapat dihubungkan dengan F1 dan F2 dengan jumlah jarak yang sama dengan jumlah jarak fokus tersebut dengan titik lainnya. Berikutnya, ada hukum kedua Kepler yang mengatakan bahwa setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luasan yang sama dalam waktu yang sama. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat melalui video berikut ini. Misalnya, pada awalnya planet berada pada titik S0 dan matahari berada pada titik P. Selanjutnya, planet bergerak membentuk lintasan elips selama delta T sehingga berada di titik S1. Nah, titik S0, S1, dan P memiliki luas yang sama dengan A.
Luas ini juga dikenal sebagai sektor area. Dengan kata lain, untuk menyapu luas A, planet membutuhkan waktu selama selang waktu delta T. Pada sisi yang lain, titik S2, S3, dan titik P juga membentuk luas yang sama dengan A. Maka, waktu yang diperlukan planet untuk menyapu luasan dari S2 ke S3 juga sama dengan delta T. Lalu, pada sisi yang lain, suatu planet bergerak dari S4 dan S5 dalam waktu delta T, maka luasannya akan sama dengan A. Inilah yang dimaksud dengan hukum Kepler kedua. Luas daerah A yang disapu atas selang waktu delta T yang sama adalah sama. Lalu, apa efeknya dengan pergerakan planet? Perhatikan posisi matahari pada video tersebut, yaitu pada salah satu titik fokusnya. Artinya, pada sisi aphelion memiliki jari-jari yang lebih panjang dari perihelion, sehingga untuk menyapu luas yang sama, sudut yang terbentuk pada sisi aphelion lebih kecil daripada yang dibentuk pada sisi perihelion. Atau panjang busur elips pada sisi aphelion lebih pendek dibanding panjang busur elips pada sisi perihelion. Padahal, waktu yang dibutuhkan untuk menyapu luasan tersebut adalah sama, sehingga kecepatan planet pada sisi aphelion lebih lambat daripada kecepatan planet pada sisi perihelion. Dengan kata lain, hukum Kepler kedua sebenarnya membahas kecepatan dari planet. Baik, berikutnya ada hukum ketiga Kepler. Hukum ini mengatakan bahwa kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Nah, apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk bumi untuk mengelilingi matahari sebanyak 1 kali. Periode bumi berlangsung selama 1 tahun. Jadi, kuadrat periode itu sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata bumi dari matahari. Hukum ini sangat bermanfaat untuk membandingkan periode dari setiap planet di tata surya. Nah, sekarang kita akan membuktikan perbandingan ini dengan asumsi bahwa orbitnya adalah lingkaran. Meskipun dari hukum Kepler pertama, kita telah tahu bahwa lintasan planet itu berbentuk elips, namun hal ini dapat mempermudah kita dalam perhitungan. Pembuktian ini menggunakan hukum kedua Newton. Ingat, kenapa planet dapat mengitari matahari? Karena planet tersebut dikenai gaya sentripetal yang berlaku di sini adalah gaya gravitasi. Rumusnya adalah konstanta gravitasi dikali massa planet ditulis M kecil, dikali massa matahari ditulis sebagai M besar, dibagi jarak planet ke matahari. Nah, jika kita memisalkan lintasan orbit berbentuk lingkaran, maka jaraknya adalah R. Kemudian, sama dengan massa planet. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada planet yang mengitari matahari. Dikali A. Nah, A di sini yaitu percepatan sentripetal. Yang rumusnya adalah V kuadrat per R. Lalu, kita dapat membagi kedua ruas dengan M dan R, sehingga didapat sisanya Gm per R sama dengan V kuadrat. Nah, V di sini jika diperhatikan adalah kecepatan planet yang mengitari matahari. Nah, dalam satu putaran, jarak yang ditempuh adalah keliling lingkaran, yaitu 2πr dalam waktu berapa? Dalam waktu 1 kali periode. Ingat bahwa periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk dapat mengitari benda lainnya dalam satu putaran, atau dalam kasus ini adalah waktu planet mengitari bumi. Nah, kita tahu V sama dengan S per T, sehingga V sama dengan 2πr per T. Lalu kita substitusi nilai V-nya, maka didapat Gm per R sama dengan 4π kuadrat R kuadrat per T kuadrat. Lalu kita kali silang menjadi GMT kuadrat sama dengan 4π kuadrat R pangkat 3. Lalu kita pindah ruaskan R ke ruas kiri sehingga didapat T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4π kuadrat per Gm. Nah, sampai di sini dapat dilihat sebuah kesimpulan. Apa itu? Nilai 4 di ruas kanan konstan, P konstan, G konstan, dan M yaitu massa matahari pun juga konstan. Sehingga dapat dikatakan bahwa T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Sehingga perbandingannya dapat ditulis
T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 2007147. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum gravitasi Newton. Sebelumnya, Isaac Newton mempresentasikan ketiga hukumnya, yaitu ada hukum pertama Newton yang berbunyi setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol atau bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan atau tidak mengalami percepatan. Hukum kedua Newton. Sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar f akan mengalami percepatan a yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap f dan berbanding terbalik terhadap m, atau f sama dengan m dikali a. Bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari momentum linear benda tersebut terhadap waktu. Hukum ketiga Newton, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. F dan min F memiliki besar yang sama, namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan min F adalah reaksinya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton diambil dari kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda, dan sebanding terbalik dengan kuadrat jarak benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum gravitasi Newton adalah: 1. Benda dianggap partikel atau berbentuk bola. 2. Garis kerja gaya terletak antara garis hubung yang menghubungkan pusat benda satu dan pusat benda kedua. Gaya F1 dan 2, gaya gravitasi pada benda satu yang dikerjakan oleh benda 2 disebut F aksi. Jika F2 1, maka gaya gravitasi yang dilakukan pada benda 2 oleh benda 1 disebut reaksi. Besar gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya, dengan rumus F sama dengan G dikali M1 kali M2 dibagi R kuadrat, di mana F adalah gaya tarik gravitasi dan M adalah massa benda, R jarak antara kedua benda, dan G adalah konstanta gravitasi umum dengan nilai 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Medan atau percepatan gravitasi. Jika benda kecil bermassa m berada di permukaan planet bermassa m, maka gaya yang dialami oleh benda akan sebesar F sama dengan G dikali M per R kuadrat. Dengan R adalah jari-jari planet, besar Fg sering disebut sebagai berat, sehingga besar Fg sama dengan M dikali G, di mana G adalah percepatan atau medan gravitasi. Berdasarkan persamaan 3, maka rumus percepatan gravitasi di permukaan suatu planet dapat dihitung. Percepatan atau medan gravitasi pada ketinggian h dari permukaan planet dapat ditentukan sebagai berikut. Pengertian percepatan gravitasi di dalam ke dalam h dari permukaan planet juga dapat dihitung. Jika kita berada pada kedalaman h, maka dapat dianggap bahwa kita berada di sebuah planet dengan jari-jari R, HR, dan H. Dan massa planet adalah M aksen dikalikan ρ dikali V aksen dikali M aksen sama dengan ρ aksen dikali V aksen. V aksen adalah volume planet berupa bola dengan jari-jari R, HR, dan H, sehingga M aksen dapat dituliskan sebagai berikut. Berdasarkan persamaan 4 dan 6, maka rumus percepatan gravitasi pada kedalaman H adalah sebagai berikut. Jika percepatan gravitasi di permukaan adalah G, maka persamaan 7 dapat dinyatakan sebagai berikut.